Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Sabtu 13 Mei 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 187, bait yang ketiga dan yang keempat. Ketika kita memiliki suatu proyek atau kerja yang membutuhkan kolaborasi dengan orang lain, siapakah yang kita pilih untuk menjadi kawan sekerja kita dalam mewujudkan proyek itu? Apakah orang yang pandai atau orang yang bodoh? Orang yang kuat atau orang yang lemah? Saya yakin jawaban kita adalah kita pilih orang yang pandai dan kuat, bukan yang bodoh dan lemah. Namun ketika Allah ingin menyatakan keselamatan bagi seluruh manusia melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Mesias yaitu Yesus Kristus, Allah memilih orang-orang yang bodoh dan yang lemah dari dunia untuk menjadi rekan kerjanya. Mereka adalah yang paling mula-mula menjadi percaya kepada pemberitaan salib. Oleh karena latar belakang status sosialnya, mereka sering disamakan dengan sekumpulan kodok yang sedang berkerumun di pinggir kolam. Penyebabnya, karena sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dari kelas terendah di masyarakat, yaitu budak, dan juga orang biasa yang bekerja sebagai buruh, petani, nelayan, dan lain-lain.
Hanya sedikit sekali dari mereka yang memiliki latar belakang sebagai petinggi atau pegawai istana, cendekiawan, dan lain-lain. Namun, mereka yang dianggap bodoh oleh dunia itulah yang dipilih Allah untuk menjadi rekan kerjanya, yaitu dengan menyatakan keselamatan itu melalui Kristus yang disalibkan. Cara yang dianggap bodoh oleh orang-orang berhikmat di dunia. Bagaimana mungkin Mesias Juru Selamat mati disalibkan? Demikian kata orang Yahudi yang merasa dirinya berhikmat. Mana mungkin Tuhan yang mulia, maha benar, bahagia, menjadi manusia yang hina, berdosa dan menderita? Demikian kata orang-orang berhikmat di kalangan orang Yunani. Karena itulah orang-orang bodoh dari dunia yang menjadi percaya akan pemberitaan tentang salib, sedangkan mereka yang merasa berhikmat tidak bisa percaya kepada pemberitaan salib. Bukan orang-orang yang merasa dirinya punya hikmat yang akhirnya percaya. Demikianlah Allah memilih orang-orang bodoh dan lemah dari dunia untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat dari dunia, yang merasa mampu mengukur dan mengatur dengan akal budinya bagaimana Tuhan berbuat dan bertindak untuk keselamatan manusia. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini akhirnya mengajak kita untuk menjadi rendah hati di hadapan Allah. Sepintar apapun kita tidak dapat menyelami Allah dengan segala karya dan hikmat-Nya. Karya dan perbuatan Allah begitu ajaib untuk kita dapat nilai dan ukur. Kedua, kita pun diajak untuk rendah hati di hadapan sesama. Jangan mengukur dan merendahkan sesama kita dari status, kepandaian maupun kekayaan, sebab mereka yang dianggap bodoh dan lemah oleh dunia dipilih Allah untuk mempermalukan mereka yang berhikmat dan kuat menurut dunia. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, berikanlah kami kerendahan hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, sehingga kami tidak merasa diri sebagai orang yang pintar, tapi terus merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.